Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bersaksi mengenai vaksin tanda bilangan dan penetralan tanda binatang itu. Pada tahun 2021 saya sudah menerima suntikan itu sebanyak 3 kali. Nah, waktu itu saya lihat YouTube-nya Wita dan Angel, Nabi Henok dan Nabi Elia persekutuan dengan Allah. Di sana diserukan pertobatan karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Dan di YouTube-nya Wita dan Angel, Nabi Elia dan Henok itu dijelaskan bahwa suntikan vaksin itu ternyata adalah tanda binatang 666, dan saya merasa sangat kaget. Hati saya tidak tenang. Lalu di dalam kesaksiannya Wita dan Angel juga itu dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang sedang mengandung dari Roh Kudus, yaitu Ibu Fei Hamdani. Dan saya penasaran, siapakah Ibu Fei Hamdani itu? Lalu saya search di YouTube. Saya dengarkan setiap kesaksian Ibu Fei. Dari pendengaran akan kesaksian Ibu Fei itu, jiwa roh saya akhirnya seperti terhentak, tersadar gitu, bahwa hidup ini harus selalu mencari perkenanan Tuhan dan selalu bertobat. Dan Ibu Fei juga bilang bahwa ternyata suntikan itu adalah tanda binatang itu. Saya sangat menyesal sekali. Kenapa kok bodoh tidak bertanya Tuhan, dan waktu itu saya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya sangat menyesal sekali. Setiap hari saya ambil sikap untuk mencari Tuhan lewat doa saya, memohon pengampunannya, memohon belas kasih-Nya. Karena saya sudah begitu bodoh, tidak bertanya dulu. Dan saya tersadar, melalui kesaksian Ibu Fei, saya tersadar bahwa hidup ini hanya sementara. Apa yang terlihat ini adalah sementara, sedangkan kekekalan itu, yang tidak terlihat itu, bersifat kekal abadi. Mulai dari itu saya menangis setiap hari, memohon kepada Bapa Yahweh untuk menetralkan darah saya. Saya sangat menyesal atas penerimaan suntikan itu. Lalu pada tanggal 10 November tahun 2022, Ibu Fei itu live pagi-pagi. Dia live, ada pesan dari Bapak mengenai orang-orang yang sudah menerima suntikan itu untuk dinetralkan darahnya tanggal 10 November itu tahun 2022. Saya sangat bersuka cita sekali masih ada kesempatan untuk menetralkan darah saya dari tanda itu. Saya ambil sikap untuk 2 hari itu saya benar-benar memohon ampun kepada Bapa Yahweh atas kebodohan saya, memohon ampun atas semua dosa saya, mulai dari saya kecil sampai hari ini. Saya mohon ampun. Lalu saya imani bahwa Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus sudah menetralkan darah saya. Dan pada waktu itu juga saya ada ngechat Pangeran Ilahi, yaitu Kak Aditya Nugrahanto. Saya bertanya waktu itu, Kak, kalau
darah dinetralkan, sudah dinetralkan tuh gimana? Dia menjawab chat saya waktu November itu, dia bilang ada aliran panas di dalam tubuh sewaktu berdoa. Dan saya memang merasakan ada sebuah aliran panas waktu saya berdoa, dan saya mengimani bahwa Bapa sudah mengampuni saya dan darah saya sudah dinetralkan. Mari saudara-saudara, masih ada waktu, meskipun waktu ini tinggal sedikit lagi, masih ada waktu. Segera ambil tindakan pertobatan, memohon ampun atas setiap dosa-dosa kita, memohon ampun atas setiap pelanggaran kita dan kebodohan kita waktu menerima tanda itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil kalau darah kita boleh dinetralkan. Dan jangan pernah mengambil suntikan itu lagi. Dan saya mau bersaksi juga bahwa bulan November, sewaktu saya ada nge-DM Kak Aditya Nugrahanto itu, saya sempat bertanya, Kak Adit ini menyamar ya? Terus beliau menjawab, menyamar apa hayo? Lalu saya bilang, Holy Spirit. Terus Kak Adit bilang, apa hayo? Lalu saya merasa bahwa dia adalah pangeran ilahi yang waktu itu dicari-cari oleh Ibu Faye. Dialah Tuhan Yesus yang sudah menyamar dalam diri Kak Aditya Nugrahanto. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, roh Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam diri Kak Aditya Nugrahanto. Saya sangat bersyukur boleh dibukakan rahasia ini. Itu semua karena belas kasih Bapa. Dan kalian semua jangan pernah menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Selagi masih ada waktu, ambil tindakan pertobatan, karena Tuhan melihat hati, Tuhan melihat setiap hati kita. Mari saudara-saudara, jangan buang-buang waktu, karena waktu-waktu ini sangat singkat. Pergunakan waktu untuk kemuliaan nama Tuhan saja, melekat hidup dekat dengan Tuhan senantiasa, memohon kekuatan, penyertaan dan perlindungannya. Minta dengan kerendahan hati agar kebenaran itu dibukakan bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya. Amin.